Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke satu pasal yang istimewa dari kitab ini. Pasal tentang bagaimana Nabi Muhammad makan dan minum. Mungkin ada yang mikir, ini kan soal makan doang, ada apa yang spesial? Justru disinilah kejutannya. Ternyata cara makan Nabi bukan sekadar kebiasaan pribadi biasa. Di situ ada nilai, ada filosofi, ada hikmah kesehatan, bahkan ada spiritualitas yang dalam. Semuanya terangkum dalam adab-adab sederhana yang beliau praktikkan setiap hari. Yuk, kita selami satu persatu. Pasal ini dibuka dengan kalimat yang sangat indah. Wa kana khuluquhu fi ta'am annahu ya'kulu ma wajada wa la yatakallafu ma faqada. Dan adalah akhlak beliau dalam hal makanan bahwa beliau memakan apa yang ada dan tidak memaksakan diri mencari apa yang tidak ada. Perhatikan kata khuluquh, akhlaknya. Penulis kitab tidak bilang kebiasaannya atau cara makannya saja, tapi akhlaknya. Ini pilihan kata yang sangat disengaja. Karena apa yang beliau lakukan bukan sekadar rutinitas, tapi cerminan karakter. Karakter yang sederhana, nerimo, tidak menuntut lebih dari yang tersedia. Kita di zaman sekarang sering kebalik. Sudah ada makanan, tapi mata tetap cari yang lain. Sudah kenyang, tapi tangan masih scroll menu delivery online. Nabi tidak begitu. Ada ya dimakan, tidak ada ya sudah. Wa idha hadara ta'amun la yarudduhu, wa ma'aba ta'aman qattu, bal in a'jabahu akalahu wa illa tarakahu. Dan apabila telah dihidangkan suatu makanan, beliau tidak menolaknya, dan beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Melainkan jika beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan jika tidak, maka beliau meninggalkannya. Ini luar biasa. Beliau tidak pernah sekalipun bilang, ih asin banget, atau kok gosong, atau kurang bumbu. Tidak pernah. Kalau suka, dimakan. Kalau tidak suka, cukup ditinggal. Tanpa komentar negatif. Bayangkan betapa damainya suasana rumah tangga kalau semua anggota keluarga punya sikap seperti ini. Orang yang memasak tidak perlu was-was, tidak perlu takut dicela. Dan ini bukan berarti Nabi tidak punya selera. Beliau punya selera, punya makanan favorit. Tapi beliau tidak menjadikan selera pribadinya sebagai tolak ukur untuk menghakimi orang lain. Sekarang teks menyebutkan dengan cukup panjang apa saja yang pernah dimakan oleh Nabi. Wa akala lahmal ibili wal baqari wal ghanami wad dajaji was samaki wal rutaba wat tamra wa syaribal labana haliban wa mamzujan. Beliau pernah memakan daging unta, sapi, kambing, ayam, ikan, kurma basah, kurma kering, dan meminum susu murni maupun yang dicampur dengan air. Wa akala al khubza bi tamrin, wal khubza bi khallin, wal khubza bi syahmin, wa kabida al ghanami mashwiyan, wal qadida, wad dubba'a, wa kana yuhibbuha, wa yatatabba'uha min jawanibil qas'at. Dan beliau pernah memakan roti dengan kurma, roti dengan cuka, roti dengan lemak, hati kambing panggang, dendeng, dan labu. Beliau sangat menyukai labu hingga beliau mencarinya sampai ke pinggir-pinggir nampan. Wal jubunna wal tharid, wal khubza bi zaitin, wal khubza bi zubdin, serta keju, sarid, roti dengan minyak zaitun, dan roti dengan mentega. Kenapa penulis kitab menyebutkan ini semua satu persatu? Karena ini menunjukkan bahwa Nabi bukan orang yang pilih-pilih dan rewel soal makanan. Menu beliau sederhana dan beragam, dari yang mewah seperti daging unta, sampai yang super sederhana seperti roti dengan cuka. Ada. Semua pernah beliau makan. Yang menarik soal dubba, labu. Kata teksnya, ya tetap bauha min jawani bil qasa. Beliau aktif mencari-carinya sampai ke pinggir nampan. Ini ekspresi kecintaan yang nyata. Bukan sekadar suka kalau ada, tapi sampai dicari-cari. Persis seperti kita, yang suka banget sama satu lauk tertentu, sampai kita habiskan duluan sebelum nasi kita, bahkan habis. Lalu teks beranjak ke satu bagian yang sangat mengharukan. Wa idza lam yajid syai'an sabara hatta shaddal hajara ala batnih. Dan apabila beliau tidak menemukan makanan sedikit pun beliau bersabar, hingga beliau mengikatkan batu pada perutnya. Ini bukan kiasan atau ungkapan sastra. Ini sungguhan terjadi. Para sahabat menceritakan bagaimana di masa-masa sulit, Nabi mengikat batu di perut untuk menahan rasa lapar. Ini dilakukan karena tekanan batu memberi sedikit rasa kenyang palsu, mengurangi perih di perut. Bayangkan, pemimpin umat, orang yang paling dicintai Allah, hidup seperti ini. Bukan karena tidak ada yang mau memberi, tapi karena beliau memilih gaya hidup yang sederhana dan mendahulukan yang lain. Wa kana ahyanan la yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Dan terkadang beliau tidak menemukan dakal yang dapat memenuhi perutnya. Dakal itu kurma kualitas paling rendah. Bukan kurma ajwa yang mahal dan lezat. Kurma yang paling jelek, yang biasanya dikasihkan ke orang paling miskin pun, terkadang tidak ada untuk beliau. Ini nyata. Dan ini yang membuat kita mestinya malu kalau masih sering mengeluh soal makanan. Wa kana ya'kulu lahma at-tayri alladhi yusadu wa la yatba'uhu wa la yasiduhu. Beliau biasa memakan daging burung yang diburu, namun beliau tidak ikut mengejarnya dan tidak memburunya. Ini detail kecil tapi bermakna. Beliau mau makan daging burung kalau ada yang memburunya, tapi beliau sendiri tidak menghabiskan waktu untuk berburu burung. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu mementingkan soal makanan, sampai menghabiskan tenaga dan waktu hanya untuk itu. Sekarang kita masuk ke adab cara makan beliau yang sangat detail dan menarik. وكان إذا أتى طعامه بسط السفرة على الأرض ووضعه عليها ولم يأكل على خوان ولا في سكرجة.
Dan apabila makanan didatangkan kepadanya, beliau menggelar alas makan di atas tanah dan meletakkannya di atasnya. Dan beliau tidak makan di atas meja makan, tidak pula di piring kecil. Al-khiwanu itu meja makan. Kata catatan kaki ini dijelaskan dalam kitab An-Nihayah. Meja makan di masa itu identik dengan gaya hidup orang kaya dan bangsawan. Nabi memilih makan di atas alas yang digelar di lantai. Bukan karena tidak mampu, tapi karena itu adalah sikap rendah hati yang beliau jaga. Oh, as-sukurujatu itu piring kecil. Biasanya untuk lauk pauk mewah. Kata catatan kaki, ini bahkan kata serapan dari bahasa Persia, menunjukkan bahwa piring seperti ini identik dengan gaya makan orang-orang kaya dari peradaban Persia. Nabi tidak memakai itu. Wa ya'kulu bi thalathati asabi', wa rubbama ista'ana bir-rabi'. Dan beliau makan dengan 3 jari, dan terkadang dibantu dengan jari keempat. Makan dengan 3 jari itu butuh latihan. Coba bayangkan, makan nasi dengan hanya menjepit 3 jari. Ini bukan soal kesulitan teknis, tapi ini adalah cara makan yang penuh kesadaran. Tidak rakus, tidak terburu-buru. Satu suapan kecil, dikunyah dengan baik. Wanaha anil akli bi usbu'in wa qala, aklu syaitan, wa bithnain, wa qala, aklul jababirah. Dan beliau melarang makan dengan 1 jari seraya bersabda, itu cara makan setan. Dan melarang makan dengan 2 jari seraya bersabda, itu cara makan orang-orang sombong. Ini menarik. Catatan kaki nomor 4 menyebutkan riwayat dalam Kanzal Umal dengan lafaz yang lebih lengkap. Makan dengan 1 jari adalah cara makan setan, dengan 2 jari adalah cara makan orang sombong, dan dengan 3 jari adalah cara makan para nabi. Kenapa 1 jari disebut cara makan setan? Ada yang mengatakan karena 1 jari itu cara makan yang tidak wajar, terkesan angkuh, seperti orang yang meremehkan makanan. Kenapa 2 jari cara makan orang sombong? Karena 2 jari itu cara orang yang ingin terlihat anggun tapi sebenarnya itu gaya yang menunjukkan kesombongan. Sedangkan 3 jari adalah cara makan yang natural, sederhana, dan penuh tawadu. Wa ya'kulu luqmata saqitata wa yaqulu, la nada'uha lisyaitan. Dan beliau memakan suapan yang jatuh dan beliau bersabda, kita tidak membiarkannya untuk setan. Ini hadits syahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Daud sebagaimana disebutkan di catatan kaki nomor 5. Kalimat ini singkat tapi dalam. Makanan yang jatuh itu, kalau kita tinggal, setan yang memanfaatkannya, dalam arti kita menyia-nyiakan nikmat. Nabi memungutnya, dibersihkan, dan dimakan. Ini bukan soal jorok atau tidak jorok. Ini soal menghargai nikmat. Wa yalhasul qas'ata wa yaqulu, tastaghfiru lilahisiha. Dan beliau menjilati nampan seraya bersabda, ia akan memohonkan ampunan bagi orang yang menjilatinya. Catatan kaki nomor 6 menambahkan riwayat yang sangat indah dari Jami' al-Ushul. Ditambahkan oleh perawi bernama Razin. Sesungguhnya wadah makanan memohonkan ampun bagi orang yang menjilatinya dan mencucinya. Dan ia berkata, semoga Allah membebaskanmu dari neraka sebagaimana engkau telah membebaskanku dari setan. Ini gaya bahasa yang luar biasa indah. Piring diibaratkan punya mulut, punya doa, punya rasa syukur. Dan orang yang membersihkan piringnya, menjilati sisa-sisanya, dibalas dengan doa dari benda yang tidak bernyawa itu. Subhanallah. Wa yatba'u ma saqata minas sufrati wa yaqulu, man fa'alahu ghufira lah. Dan beliau memungut apa yang jatuh dari alas makan seraya bersabda, barang siapa yang melakukannya akan diampuni dosanya. 3 hal ini, memungut makanan yang jatuh, menjilati piring, dan memungut yang jatuh dari alas, semuanya bermuara pada satu nilai, tidak menyia-nyiakan nikmat, dan pahalanya luar biasa. Ampunan dosa. Oke, tarik nafas dulu ya. Kita lanjut pelan-pelan ke bagian berikutnya. Wa yusammi Allah awwala ta'amih, wa idza faragha hamidahu. Beliau menyebut nama Allah pada awal makannya, dan apabila telah selesai beliau memujinya. Sederhana. Bismillah di awal, Alhamdulillah di akhir. Tapi ini bukan sekadar kebiasaan lisan. Ini adalah cara Nabi menjadikan setiap aktivitas makan sebagai ibadah. Diawali dengan nama Allah, diakhiri dengan pujian kepadanya. Makanan jadi lebih dari sekadar kebutuhan fisik, tapi menjadi momen koneksi spiritual. Wala ya'kulu mutaki'an bal muq'iyan, dan beliau tidak makan sambil bersandar melainkan dalam keadaan muq'i. Kata catatan kaki nomor 1, muq'iyan artinya duduk di atas pinggul dalam keadaan siap, bertumpu, tidak santai menetap, bukan tiduran, bukan bersandar ke bantal atau ke dinding, duduk tegap tapi tidak kaku. Ini sebenarnya sejalan dengan ilmu kesehatan modern. Makan sambil bersandar atau setengah berbaring itu tidak baik untuk pencernaan. Posisi duduk tegap membantu proses pencernaan bekerja dengan optimal. Wa yaqulu, akulu kama ya'kulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan beliau bersabda, aku makan sebagaimana seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Catatan kaki nomor 2 menyebutkan hadits ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dan Al-Baghawi. Tapi, Al-Iraqi menilai sanadnya lemah. Meski begitu, kandungan maknanya konsisten dengan karakter Nabi yang sangat tawadu. Beliau adalah pemimpin tertinggi, tapi tidak mau makan dan duduk seperti raja. Beliau memilih gaya seorang hamba biasa. Wa yuhibbul lahma, wa yu'jibuhu dhira'u, wa summa fihi. Beliau menyukai daging, dan bagian paha depan kambing sangat mengagumkannya, dan disitulah beliau diracun. Ini adalah detail sejarah yang penting.
Nabi sangat suka bagian paha depan dari kambing. Dan disitulah seorang wanita Yahudi dari Khaybar, bernama Zainab bintil Harits, menyembunyikan racun dalam daging panggang yang beliau sajikan. Nabi menggigit satu suapan lalu merasakannya dan memuntahkannya. Namun racun itu tetap berdampak pada kesehatan beliau hingga akhir hayatnya. Beliau sendiri pernah menyebutkan bahwa penyakit dari racun itulah yang memotong aorta beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi pernah berkata kepada Aisyah, "Wal ajwata wal asala wal halwa," serta beliau menyukai kurma ajwa, madu dan manisan. Kurma ajwa adalah kurma terbaik dari Madinah. Nabi sangat menyukainya, dan beliau bersabda bahwa kurma ajwa itu ada obatnya dan perlindungan dari racun. Ini sudah terbukti lewat penelitian modern yang menemukan kandungan antioksidan tinggi dalam kurma ajwa. Wa ahabbul fakihati ilaihi al-'inabu wal bitikh. Dan buah yang paling beliau sukai adalah anggur dan semangka. Kemudian penulis mengutip Al-Ghazali rahimahullah, ulama besar abad ke-5 Hijriah, penulis kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal. Qala Al-Ghazali rahimahullah, wa kana ya'kulul bittikha bi khubzin wa bi sukkarin, wa yasta'inu bi yadayhi jami'an. Al-Ghazali rahimahullah berkata, beliau biasa memakan semangka dengan roti dan dengan gula, dan beliau menggunakan kedua tangannya bersamaan. Catatan kaki nomor 3 merujuk ke Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 370. Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang paling banyak mengumpulkan riwayat tentang adab Nabi dalam makan. Wa rubbama akala al-'inaba khartan, dan terkadang beliau memakan anggur secara langsung ditarik dari tangkainya ke mulut. Kata khartan ini indah. Artinya beliau menarik seluruh biji anggur dari tangkai langsung dengan mulutnya. Santai dan natural. Ini menunjukkan bahwa Nabi makan dengan penuh kenikmatan dan spontanitas, bukan selalu serba formal dan kaku. Wa kana aktsaru ta'amihi at-tamra wal ma'a, dan sebagian besar makanan beliau adalah kurma dan air. Inilah makanan sehari-hari Nabi yang paling sering. Bukan daging, bukan lauk mewah. Kurma dan air, sederhana sekali. Wa kana yuhibbul hindaba'a wal baqlatal hamqa'a wa hiya ar-rijlatu. Dan beliau menyukai hindaba, sejenis sawi putih atau cikori, dan bakla hamqa yaitu kerokot. Al-baqlatul hamqa'u itu secara harfiah artinya sayuran bodoh, nama yang unik. Disebut begitu karena tanaman ini tumbuh di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti tepi air dan tanah basah, seolah-olah tidak memilih tempatnya. Krokot adalah tanaman liar yang sudah dikenal manfaatnya sejak ribuan tahun dan sekarang kembali populer dalam dunia gizi modern karena kaya asam lemak omega 3. Wa kana ya'afu ad-dabba wa tihala wa la yuharrimuhuma. Beliau merasa tidak berselera memakan dab dan limpa, namun beliau tidak mengharamkan keduanya. Ini penting. Ad-dabbu adalah kadal gurun yang biasa dimakan orang Arab. Nabi pribadi tidak suka dan tidak mau makan, tapi beliau tidak mengatakan itu haram. Beliau pernah menyebut kadal gurun bukan di daerahnya, jadi beliau tidak terbiasa. Ini menunjukkan bahwa selera pribadi Nabi tidak otomatis menjadi hukum syariat. Kalau beliau tidak suka tapi tidak mengharamkan, kita tidak boleh mengharamkannya. Wa utiya bilabanin wa asalin fi ina'in, faraddahu wa qala, udmani fi ina'in la akuluhu wa la uharrimuhu, lakinni akrahul fakhr. Pernah didatangkan kepada beliau susu dan madu dalam satu wadah, lalu beliau menolaknya dan bersabda, 2 lauk dalam satu wadah. Aku tidak memakannya namun aku tidak mengharamkannya, akan tetapi aku membenci kesombongan. Kata al-fakhr, beliau membenci al-fakhr, kesombongan atau bermegah-megahan. Menggabungkan 2 lauk mewah sekaligus dalam satu sajian adalah simbol kemewahan berlebih. Dan Nabi menolak itu bukan karena haram, tapi karena bertentangan dengan prinsip hidup sederhana yang beliau pegang. Catatan kaki nomor 4 menyebutkan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ats-Tsabarani, tapi Al-Iraqi menilai sanadnya lemah. Yang menarik, Al-Haythami menyebut bahwa sebagian besar perawinya terpercaya kecuali satu yang tidak dikenal. Dan kalimat, aku membenci kesombongan, tidak ditemukan dalam sumber-sumber yang disebutkan. Ini contoh bagaimana para ulama hadits sangat teliti dalam menilai setiap kalimat dari sebuah riwayat. Wa kana fi baitihi yaqumu wa ya'khudhu ma ya'kulu bi nafsihi. Dan adalah beliau di rumahnya bangun dan mengambil sendiri apa yang akan beliau makan. Nabi tidak duduk menunggu dilayani. Beliau bangkit, mengambil sendiri makanannya. Ini kemandirian yang luar biasa dari seorang pemimpin. Wala yashtahi ala ahli baitihi ta'aman, wala iqtarahahu. Dan beliau tidak menuntut makanan tertentu kepada keluarganya, dan tidak pula mengusulkannya. Beliau tidak pernah pulang ke rumah lalu bilang, mau makan apa hari ini? Buatin ini dong. Tidak, ada apa dimakan. Ini menjadi rahmat bagi keluarganya, karena mereka tidak perlu repot memenuhi permintaan khusus. Wa kana la ya'kulu wahdahu, dan beliau tidak pernah makan sendirian. Singkat tapi dalam. Makan bersama itu sunnah. Ada berkah dalam makanan yang dimakan bersama-sama. Hadits-hadits Nabi banyak menegaskan ini. Makanan untuk 1 cukup untuk 2. Makanan untuk 2 cukup untuk 4. Sekarang kita masuk ke bagian yang berkaitan dengan ilmu gizi dari sunnah Nabi, dan ini sangat menarik. Wala yajma'u baina samakin wala banin, wala baina labanin wa syai'in minal hawamid. Dan beliau tidak menggabungkan antara ikan dan susu, tidak pula antara susu dan sesuatu yang masam. Wala baina ghidha'aini harain, wala baridain, wala qabidain, wala mushilain, wala ghalidain. Tidak pula antara 2 makanan yang sama-sama panas, atau 2 yang sama-sama dingin, atau 2 yang sama-sama menyumbat.
atau dua yang sama-sama melancarkan pencernaan, atau dua yang sama-sama berat untuk dicerna. Wala baina lahmin mashwiyin wa matbukhin wa qadidin wa rutabin wa halibin wa lahmin. Tidak pula antara daging panggang dan daging rebus, antara dendeng dan kurma basah, serta antara susu murni dan daging. Wala ya'kulu ta'aman haran, wala yabisan, wala ma fihi ufunatun, kal muluhat. Dan beliau tidak memakan makanan yang suhunya sangat panas, tidak yang sangat keras atau kering, dan tidak pula sesuatu yang ada proses pembusukan seperti makanan yang diasinkan. Ini adalah prinsip-prinsip kombinasi makanan yang kita kenal dalam ilmu gizi dan kedokteran timur. Konsep bahwa setiap makanan punya sifat panas, dingin, lembab, kering, dan menggabungkan dua makanan dengan sifat yang sama ekstrimnya bisa memberatkan organ pencernaan. Ini sudah ada dalam tradisi kedokteran Islam klasik, dan sekarang ilmu gizi modern mulai menemukan landasan ilmiahnya. Misalnya soal susu dan ikan. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kombinasi ini bisa memperburuk kondisi kulit tertentu. Dan soal tidur setelah makan, itu jelas bermasalah untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Wa kana yadfa'u darara ba'dil at'imati bi ba'din katamrin bi zabdin wa bitikhin aw qitha'in bi rutab. Dan beliau biasa menetralisir efek buruk sebagian makanan dengan makanan yang lain, seperti kurma kering dengan mentega, dan semangka atau mentimun dengan kurma basah. Ini konsep food pairing untuk menjaga keseimbangan. Semangka dan mentimun itu sifatnya dingin dan lembab. Kurma basah itu hangat. Dengan memadukannya, efek dingin yang berlebih dari semangka atau mentimun bisa diimbangi. Wa yanqa'u tamra wa yashrabu ma'ahu li hadmi ta'am. Dan beliau merendam kurma lalu meminum air rendamannya untuk membantu mencerna makanan. Air rendaman kurma atau yang disebut nabidh ini mengandung enzim alami yang membantu kerja pencernaan. Sekali lagi, sunnah yang sekarang punya penjelasan ilmiahnya. Wa amara an yu'kala ma tayassara qabla an-naum wa an la yu'kala al-khubzu wahdah. Dan beliau menganjurkan agar memakan apa yang mudah didapat sebelum tidur dan agar roti tidak dimakan sendirian. Anjuran makan sebelum tidur ini menarik karena sering kita dengar sebaliknya. Konteksnya kemungkinan besar adalah makanan ringan, bukan makan besar. Dan soal roti yang tidak dimakan tanpa lauk, ini soal gizi yang seimbang. Karbohidrat tanpa protein atau lemak itu kurang optimal untuk tubuh. Wanaha 'anil naumi 'aqibal akli wa qala, "Adhibu ta'amakum bi dzikrillah wa la tanamu 'alaihi fataqsu qulubukum." Dan beliau melarang tidur langsung setelah makan seraya bersabda, "Hancurkanlah makanan kalian dengan berzikir kepada Allah, dan janganlah kalian tidur setelahnya, karena hal itu dapat mengeraskan hati kalian." Ini hadits yang sangat kaya maknanya. Catatan kaki nomor 1 menyebutkan diriwayatkan At-Tabarani dari Aisyah, tapi ada perawi yang lemah dalam sanadnya, yaitu Bazir Abu Al-Khalil. Kata adhibu, hancurkanlah. Ini adalah kata yang sangat kuat, seolah makanan itu perlu dilebur secara spiritual dengan zikir, bukan hanya secara fisik oleh lambung. Dan ancaman tidur langsung setelah makan bukan hanya soal fisik, tapi kata beliau, itu bisa mengeraskan hati. Hati yang keras adalah hati yang jauh dari Allah, jauh dari rasa empati, jauh dari kepekaan spiritual. Sekarang kita masuk ke adab minum Nabi. Wa kana yashrabu fi 3 anfas, wa yamassu massan wa la ya'ubbu. Beliau meminum air dengan 3 kali nafas dan mengisapnya pelan-pelan serta tidak meneguknya sekaligus dengan cepat. Kata catatan kaki nomor 2, al-abu artinya minum tanpa mengambil nafas, langsung ditelan banyak-banyak sekaligus. Ini yang dilarang. Wa yaqulu, al-kubadu minal abbi. Dan beliau bersabda, penyakit liver itu berasal dari meneguk sekaligus. Catatan kaki nomor 3, al-kubadu adalah rasa sakit pada organ hati atau liver. Riwayatnya ada dalam Syu'ab al-Iman karya Al-Baihaqi dengan lafaz yang lebih lengkap. Jika salah seorang dari kalian minum, maka hendaklah ia mengisapnya pelan-pelan dan jangan meneguknya sekaligus cepat, karena sesungguhnya penyakit liver itu berasal dari meneguk sekaligus. Ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa minum terlalu cepat bisa menyebabkan tekanan mendadak pada organ-organ pencernaan termasuk hati. Minum pelan-pelan membantu tubuh menyerap air dengan lebih baik. Wala yatanaffasu fil ina, beliau tidak bernafas di dalam wadah saat minum. Ini adab yang kita kenal dari kecil. Nafas kita mengandung karbon dioksida yang bisa bercampur dengan air minum. Selain itu, nafas di dalam gelas juga bisa membawa kuman ke dalam minuman yang kita bagikan. Wa yashrabu qa'idan ghaliban, wa yashrabu qa'iman li'udhrin. Dan beliau lebih sering minum sambil duduk, dan kadang minum sambil berdiri karena ada suatu alasan. Ini penting karena ada hadits yang melarang minum sambil berdiri, tapi ada juga hadits yang menyebutkan Nabi pernah minum sambil berdiri. Para ulama memahami ini bahwa hukum asalnya adalah duduk, tapi berdiri boleh kalau ada keperluan atau uzur. Wa kana yuhibbu syurbal baridi, wa yakrahul harra, dan beliau menyukai minuman yang dingin dan membenci minuman yang panas. Ini bukan soal suhu yang ekstrem, tapi preferensi beliau untuk air yang sejuk alami, bukan yang mendidih panas. Dalam konteks ilmu kesehatan, minuman yang terlalu panas memang bisa merusak lapisan tenggorokan dan kerongkongan. Wa idza syariba dafa'al baqiyata liman 'an yaminihi wa in kana man 'an yasarihi asyrafa aw asanna, dan apabila beliau telah minum, beliau menyerahkan sisa minumannya kepada orang yang berada di sebelah kanannya, meskipun orang yang berada di sebelah kirinya lebih mulia atau lebih tua umurnya.
Qala li sahibil yamin, asyarbatu laka, fa in syi'ta athartah. Beliau berkata kepada orang di sebelah kanan, giliran minum ini adalah hakmu, namun jika engkau mau, engkau boleh mendahulukannya kepada orang di kiri. Catatan kaki nomor 4 menyebutkan ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Ini adalah kaidah dalam majelis makan dan minum Nabi, urutan giliran mengikuti arah kanan, tapi hak itu bisa dilepas dan diberikan kepada orang lain jika mau. Prinsip kanan didahulukan, bukan soal status atau kedudukan, tapi soal adab yang konsisten. Kita bayangkan situasinya. Misalnya yang duduk di sebelah kanan adalah orang biasa, dan yang di sebelah kiri adalah tokoh besar atau orang tua yang dihormati. Nabi tetap mendahulukan yang di sebelah kanan, tapi beliau beritahu bahwa orang itu berhak memberikan gilirannya jika mau. Ini menghormati aturan sekaligus memberi ruang untuk keluasan dan kemuliaan hati. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel. Kita baru saja belajar pasal tentang akhlak Nabi dalam makan dan minum. Beliau makan apa yang ada, tidak pernah mencela makanan, makan dengan 3 jari, tidak bersandar, memungut makanan yang jatuh, menjilati piring, tidak makan sendirian, dan tidak menggabungkan makanan yang sifatnya berbenturan. Dalam minum, beliau teguk pelan-pelan 3 kali nafas, tidak bernafas dalam gelas, lebih sering duduk, dan mendahulukan orang di sebelah kanan. Di balik setiap kebiasaan ini, ada nilai tawadu, nilai syukur, nilai kesehatan, dan nilai sosial yang sangat tinggi. Sungguh semakin kita kenal Nabi, semakin kita sadar bahwa setiap detail kehidupan beliau adalah pelajaran. Bahkan cara beliau makan pun mengandung kedalaman yang tidak habis-habisnya untuk dikaji. Semoga kita bisa meneladaninya, walau satu adab pun. Karena mencintai Nabi bukan hanya soal perasaan di hati, tapi soal bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah kecil beliau dalam keseharian kita. Di pasal berikutnya kita akan meneruskan pembahasan tentang akhlak Nabi dalam aspek kehidupan lainnya. Tetap ikuti ya, karena setiap pasal dari kitab ini menyimpan mutiara yang sayang untuk dilewatkan. Wallahu a'lam bisyawab.